Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Izzati dari jurusan Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang retribusi jasa umum, yaitu tentang objek retribusinya, subjek retribusinya, serta tarif retribusinya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa itu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Lalu saya akan menjelaskan apa saja sih objek dari retribusi jasa umum tersebut. Objek dari retribusi jasa umum tersebut terbagi ke dalam 15 bagian, yaitu yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, serta pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, serta sosial. Yang ketiga, yaitu retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil. Yang keempat, ada retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Untuk pungutan atas retribusi ini yaitu meliputi pelayanan, penggalian, pengurungan, pembakaran atau pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. Yang kelima yaitu retribusi pelayanan parkir. Untuk pungutannya sendiri di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Untuk pungutan penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Yang sembilan, yaitu retribusi penggantian biaya cetak peta. Untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Kesepuluh, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. 11. Retribusi pengolah limbah cair. Untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran,
dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. 12. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Yaitu retribusi pelayanan pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Yang ke-14 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Yang terakhir yaitu retribusi pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Nah, itulah objek retribusi jasa umum tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke subjek. Selanjutnya kita masuk ke subjek retribusi jasa umum. Apa sih subjek retribusi jasa umum tersebut? Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tarif retribusi jasa umum. Tarif yang ditetapkan untuk retribusi jasa umum yaitu dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.